Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman sekalian telah menyempatkan hadir dalam pertemuan terakhir kegiatan Resa Are atau Nyare Malam Sambian Careta di bulan Ramadan kali ini. Nah, dalam pertemuan terakhir kali ini kita telah mendatangkan dari pemantik yaitu Ibu Ria Yusnita SPDI yang akan menceritakan atau mengambil sebuah topik yang lumayan menarik nih teman-teman dan lumayan berbeda dari topik-topik sebelumnya, yaitu sebuah dongeng yang merupakan cerita tawanan perang Badar dan kalung cinta putri Rasulullah SAW. Untuk mengetahui kisah-kisah ataupun plot twist dalam kisahnya nih, mari kita simak kisah yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Yusnita. Kepada Ibu Ria Yusnita SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita langsung ke kisahnya Putri Rasulullah SAW, saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa sih perang Badar? Yang lainnya? Ada. Perang Badar adalah termasuk ke dalam salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam. Kala itu jumlah pasukan Islam dengan pasukan Quraisy itu tidak sebanding. Dan pasukan Muslim di sini, latar belakang meletusnya perang Badar sendiri ialah perselisihan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy seperti diceritakan dalam buku Sirah Nabawiyah oleh Abu Hasan Ali Al-Hasani. Tak hanya berselisih, kaum kafir Quraisy bahkan menyulitkan kaum muslimin dan rela mengorbankan harta mereka agar umat Islam kesusahan. Bahkan dari jumlah pasukan sendiri tidak sebanding, sehingga Allah secara langsung menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kita, membantu umat muslim pada saat itu agar menang dalam pertempuran perang Badar. Karena di sini mengisahkan tentang kalung cinta, intinya di kalung cinta itu ya. Kalung cinta itu punya siapa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Punya istrinya Rasulullah. Siapa? Istri yang keberapa? Punya istri Rasulullah yaitu istri pertama. Istri pertamanya Rasulullah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Rasulullah yaitu Khadijah, ibu dari Fatimah. Tapi yang memisahkan tentang kalung cinta ini bukan Fatimah, tapi putri pertama Rasulullah yakni Zainab. Zainab merupakan putri sulung Nabi Muhammad SAW dengan istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid. Zainab menikah dengan Abul Ash, keponakan dari Siti Khadijah, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT. Abul Ash merupakan seorang saudagar kaya yang pintar berdagang dan amanah. Inilah yang membuat Khadijah meminta Nabi untuk menjodohkan keponakannya dengan putri sulung mereka. Berarti Abul Ash ini adalah keponakan dari Zainab. Keponakan dari Khadijah. Berarti Abul Ash dengan Khadijah adalah sepupu, saudara sepupu, keponakan dari ibunya. Pada saat Zainab masuk Islam, sebagaimana orang-orang terdekat Nabi, Abul Ash enggan mengikutinya. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terang-terangan, kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menentangnya, termasuk mengganggu pernikahan putri Rasulullah.
Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang cerita ini? Tentang cerita ini bukan hanya pernikahan Zainab saja yang diganggu, bahkan pernikahan putri Rasulullah yang kedua yakni Ruqayyah, sehingga Ruqayyah sampai bercerai dari suaminya. Karena apa? Karena suami Ruqayyah, Utbah bin Abu Lahab, itu dijanjikan akan diberikan istri baru, sehingga suami Ruqayyah tersebut menceraikan Ruqayyah karena akan mendapatkan istri baru. Dan itu pun terjadi kepada pernikahan Zainab dengan Abul Ash. Tapi karena saking besarnya cinta Abul Ash kepada Zainab, Abul Ash menolak untuk bercerai dengan Zainab. Abul Ash menolak karena cintanya yang begitu besar. Nah, ketika Rasulullah memutuskan untuk hijrah, Zainab tidak diperbolehkan oleh Abul Ash dan keluarganya untuk meninggalkan Mekah dan mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena Zainab sendiri adalah istri yang soleha, beliau pun lebih mengikuti ucapan suaminya. Beliau juga tidak mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, tapi beliau menetap di Makkah bersama Abul Ash dan keluarganya. Bahkan saat perang Badar terjadi, Zainab merupakan satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Makkah. Saat itu Abul Ash ikut berperang melawan kaum muslimin dan ketuanya yakni Rasulullah SAW. Saat perang terjadi, Zainab sangat gelisah. Kenapa Zainab gelisah? Karena di satu sisi ada suaminya dan di satu sisi lagi ada ayahnya. Di sanalah Zainab sangat gelisah, bagaimanapun suaminya melawan ayahnya, bertempur dengan ayahnya. Zainab hanya berdoa kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada umat muslim. Namun di sisi lain dia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Hingga akhirnya kaum muslim berhasil memenangkan peperangan tersebut. Abul Ash yang berada di kubu lawan menjadi salah satu tawanan. Dia kemudian digiring menuju Madinah. Saat itu Rasulullah mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Tebusan yang ditetapkan antara 1.000 sampai 4.000 dirham. Tebusan itu bisa dibayarkan sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Zainab lalu mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid, yang yakni istri Rasulullah. Rasulullah kemudian meminta kepada Rasulullah yang mengetahui perihal tersebut, karena pada saat itu para sahabat itu meminta untuk Rasulullah, bukan meminta ya, para sahabat itu menunjukkan kepada Rasulullah, inilah tebusan-tebusan untuk para kawan. Nah, saat Rasulullah melihat barang-barang tebusan untuk para kawan itu, disitulah Rasulullah melihat kalung istri tercintanya, yaitu kalung Khadijah. Kalung itu pemberian dari Rasulullah, hadiah dari Rasulullah untuk Khadijah, yang diberikan oleh Khadijah kepada putri pertamanya, yakni Zainab. Saat Rasulullah melihat kalung tersebut, Rasulullah langsung bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, wahai para sahabat, barang tebusan siapakah kalung ini? Maksudnya untuk menebus siapakah kalung ini? Disitulah sahabat menunjukkan bahwa kalung tersebut digunakan untuk menebus Abul Ash. Dari situlah Rasulullah mengetahui bahwa menantunya Abul Ash ini menjadi
tawanan. Di situ Rasulullah juga merasa kecewa. Kenapa kok sampai kalung pemberian istrinya kepada putrinya itu dijadikan sebagai barang tebusan oleh putrinya untuk suaminya? Kenapa gitu? Di situ Rasulullah merasa sedih, merasa kecewa. Dan Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa ini adalah kalung istriku Khadijah yang diberikan kepada putri sulung kami Zainab pada saat menikah dengan Abu Ash. Ya, Abu Ash itu tidak mau mengikuti agama Muslim. Abu Ash tetap sebagai orang kafir Quraisy. Nah, di situ karena sahabat melihat Rasulullah sangat sedih, akhirnya Rasulullah kan meminta secara baik-baik, bagaimana kalau Abu Ash ini dibebaskan tanpa barang tebusan kalung tersebut. Karena tadi Khadijah, karena tadi Zainab sudah mengirimkan uang dan kalung. Bukan hanya kalung saja ya, tapi ada uangnya. Rasulullah meminta kepada para sahabat agar kalung tersebut dikembalikan. Dan alhamdulillahnya para sahabat pun memahami kesedihan Rasulullah. Di situ para sahabat mengembalikan kalung tersebut kepada Rasulullah SAW. Setelah itu para sahabat juga membebaskan Abu Ash. Dan kemudian Rasulullah pun memanggil Abu Ash karena Zainab tidak ada di situ kan. Rasulullah menemui Abu Ash, memberikan kalung itu untuk dititipkan kepada putrinya, kepada Zainab, dengan syarat bahwa Abu Ash mengizinkan Zainab untuk hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Dan di situ Rasulullah juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wanita muslim menikah dengan non-muslim atau dengan kafir Quraisy pada saat itu. Setelah Abu Ash mendengarkan itu, Abu Ash menyetujui persyaratan tersebut dan beliau kembali ke Makkah. Abu Ash kembali ke Makkah mengutarakan semuanya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada beliau diucapkanlah oleh Abu Ash kepada keluarganya. Akhirnya Abu Ash menceraikan Zainab dan mengizinkan Zainab untuk ke Madinah menyusul Rasulullah, menemui Rasulullah SAW. Bahkan di situ keluarga Abu Ash pun mengatakan bahwa tidak apa-apa Abu Ash, biarkan, lepaskan Zainab. Kami akan menggantikan perempuan lain yang lebih cantik dari Zainab itu. Kami akan menikahkanmu dengan perempuan yang lebih cantik. Tapi apa kata Abu Ash? Tidak ada wanita Quraisy yang lebih cantik dari Zainab, karena saking besarnya cintanya Abu Ash kepada Zainab. Dan tidak hanya sampai di situ saja, dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, unta Zainab ini diganggu oleh orang Quraisy. Diganggu sampai di situ terjadi kecelakaan. Akhirnya Zainab ini terjatuh dan mengalami keguguran karena pada saat itu Zainab sedang hamil. Setelah itu sampailah Zainab ke Madinah dalam kondisi yang tidak sehat, istilahnya seperti itu. Dan sejak saat keguguran itu Zainab itu sering sakit-sakitan karena mengalami luka yang lumayan parah, dan lukanya itu tidak bisa sembuh 100%, intinya seperti itu. Dan setelah itu ada di sini peristiwa Fathu Makkah. Apa peristiwa Fathu Makkah itu? Peristiwa Fathu Makkah adalah pembebasan Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, yakni tahun 630 Masehi.
Peristiwa ini merupakan momen ketika Rasulullah dan pasukan Muslim dari Madinah berhasil merebut kembali kota Makkah dari penguasaan kaum Quraisy tanpa pertumpahan darah. Itu disebut dengan peristiwa Fathul Makkah. Dalam peristiwa Fathul Makkah atau sekitar tahun ke-8 Hijriah, Abul Ash terpaksa meminta perlindungan kepada Zainab. Kenapa? Karena saat itu dalam perjalanan Abul Ash pulang dari berdagang ke Syam, ada patrol tentara Madinah yang menyebabkan harta bendanya disita. Abul Ash berhasil melarikan diri dari patroli dan diam-diam menyusup ke Madinah untuk mencari Zainab guna meminta perlindungan sekaligus mengambil hartanya yang telah dirampas. Pada saat itu Abul Ash pada waktu subuh, kalau tidak salah waktu itu pada waktu subuh. Ya, di Madinah ini kan gini lah, Zainab ini rumahnya terpisah dengan Rasulullah, bukan satu rumah ya. Jadi Zainab memiliki rumah sendiri. Dan pada waktu Zainab sholat subuh, pada waktu subuh itu ada yang menutup-tutup pintu rumahnya. Akhirnya Zainab keluar melihat siapa yang datang, ternyata Abul Ash yang meminta perlindungan. Nah, setelah itu Zainab mempersilahkan Abul Ash masuk dengan mengatakan, wahai Abul Ash, nanti setelah ini kita menemui Rasulullah. Nah, setelah subuh, Zainab dan Abul Ash pun menemui Rasulullah. Nah, dengan bantuan Zainab itu, Abul Ash dapat kembali ke Mekah dan membagikan keuntungan dagangannya kepada semua mitra bisnisnya. Karena selama Rasulullah tadi, Abul Ash dapat menerima kembali barang dagangannya dan beserta keuntungannya. Karena barang dagangan itu bukan sepenuhnya milik Abul Ash, tapi bersama kawan-kawannya. Abul Ash kembali ke Mekah dan membagi keuntungan bersama kawan-kawannya atas bantuan Zainab. Tidak hanya itu, tanpa disangka-sangka Abul Ash tiba-tiba mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kaum Quraisy. Di hadapan kaum Quraisy yang ada pada saat itu, termasuk ada keluarganya Abul Ash dan juga rekan-rekannya. Abul Ash mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah Abul Ash menjadi Muslim, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abul Ash kembali ke Madinah menyusul Zainab. Dan hadirnya Abul Ash di Madinah tersebut diterima oleh Rasulullah dengan senang hati, dan Rasulullah pun menikahkan kembali Zainab dengan Abul Ash dengan mahar dan akad yang baru dengan ketentuan Muslim tentunya. Karena pernikahan yang pertama itu, yang sebelum perceraian itu kan Rasulullah belum menjadi Rasul. Jadi waktu itu pun masih Quraisy seperti itu. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu menjadi Rasul baru cek. Maaf Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Cek. Nah, setelah Rasulullah menjadi Rasul, menerima wahyu pertama,
Zainab kan mengikuti agamanya tadi, sementara Abul Ash tidak mau. Lah, sudah lanjut lagi. Setelah menikah, Zainab dengan Abul Ash dinikahkan kembali oleh Rasulullah secara Islami dengan mahar dan akad secara Islami. Zainab juga sangat berbahagia. Dia menjalani hari-hari terakhir hidupnya ditemani suami tercinta. Dan Zainab kemudian wafat pada tahun 8 Hijriah. Tidak lama setelah menikah kembali dengan Abul Ash, Zainab wafat. Karena apa ya? Karena sakitnya tadi. Saat hijrah ke Madinah, yang Zainab pada waktu itu diganggu oleh orang Quraisy sampai mengalami keguguran. Jadi untuk kisah kalung cintanya itu sampai di situ. Jadi kalung tersebut kembali ke tangan Zainab. Kenapa disebut dengan kalung cinta di situ? Itu adalah pemberian Rasulullah karena cintanya kepada Khadijah. Dan oleh Khadijah diberikan kepada Zainab sebagai putri sulungnya, putri tertuanya, sebagai rasa cinta orang tua kepada anak pada saat anaknya menikah. Lah, karena cintanya Zainab kepada Abul Ash dan harus menebus Abul Ash. Lah, untuk tebusannya, karena Zainab sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya uang, tapi kalau hanya ditebus dengan uang itu tidak cukup. Karena Abul Ash termasuk orang kaya saat itu. Akhirnya yang dipunyai satu-satunya ya cuma kalung itu. Akhirnya kalung itu digunakan untuk menebus Abul Ash. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa yang lainnya, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ria Yusnita SPDI atas kisahnya, atas cerita dongengnya yang telah disampaikan. Nah teman-teman, gimana nih? Tadi sudah dijelaskan, sudah diceritakan mengenai perjalanan dari pemberian kalung yang diberikan oleh Rasulullah kepada istrinya, yaitu, dan setelah itu diberikan lagi kepada anaknya dan digunakan oleh anaknya untuk menebus tawanan perang. Dan plot twistnya lagi tadi diceritakan bahwa menantu Rasulullah adalah salah satu dari kaum Quraisy yang ikut berperang melawan Rasulullah dalam perang Badar gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin didiskusikan bersama atau ada sebuah pertanyaan bisa disampaikan. Permisi sebelumnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di awal cerita itu Rasulullah itu berapa kali perceraian, Bu? Maksudnya yang tadi diceritakan tentang perceraian. Nah, itu kan kalau pada zaman sekarang itu perceraian termasuk haram katanya, Bu. Saya dengar-dengar kalau perceraian itu diharamkan oleh agama. Nah, apakah di zaman Nabi itu diharamkan juga atau gimana, Bu? Soalnya kan pasti di zaman-zaman itu pasti berbeda, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lah ya sebelumnya. Cek. Terima kasih sebentar sebelumnya. Hukum perceraian itu bukan haram. Perceraian itu dibolehkan. Tapi perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi perceraian itu dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Bukan haram. Makanya kita kalau bisa jangan sampai bercerai, difikir-fikir dulu sebelum melakukan perceraian. Perceraian itu diperbolehkan tapi dibenci oleh perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, terus pada saat itu kenapa, Bu? Berapa kali bercerai? Bukan Rasulullah ya, Nak, yang bercerai. Yang bercerai itu putri beliau, Zainab.
Zainab dengan Abul Ash. Kenapa disuruh bercerai oleh Rasulullah? Karena itu pernikahan beda agama. Seorang wanita muslim itu tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim. Tapi kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim, boleh. Tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Sampai sini paham tentang perceraian tadi? Sudah. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, ada yang mau bertanya lagi? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, saya Dio Rifki Zaki Alvaro, alumni dari SMA 1 Keraksan tahun kemarin. Sebelumnya kan tadi Ibu bilang kalau semisal wanita muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, saya mau nanya Bu, ketika kejadian itu saya juga kan pernah dengar kalau pernyataan itu emang ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah Quran surah An-Nisa, ayatnya saya kurang tahu, mohon dikoreksi lagi. Apakah Quran surah An-Nisa itu sudah turun pada kejadian itu atau baru turun pasca kejadian itu terjadi Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Nah, untuk pertanyaannya, untuk wanita non-muslim tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan muslim. Wanita muslim tidak diperbolehkan dengan laki-laki non-muslim, seperti itu kan tadi. Nah, itu tadi di kisah tadi, kenapa disebutkan seperti itu? Karena Rasulullah mengucapkan itu kepada Abul Ash pada saat itu. Ya kan? Nah, pada saat itu apa sudah turun Bu surat An-Nisa itu? Nah, kan yang itu yang ditanyakan kan? Kalau saat itu kayaknya belum. Kenapa saya bilang belum? Karena Al-Quran itu kan turunnya step by step. Nah, pada saat itu Rasulullah kan baru menerima wahyu yang pertama kan? Setelah itu kan hijrah ke Madinah. Lah, itu kan wahyu pertama kan baru surat Al-Alaq. Iqra. Itu pun cuma 5 ayat. Seperti itu. Tapi ya yang namanya Rasulullah pasti sudah mengetahui kan beliau bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan non-muslim, apalagi pernikahan yang terjadi antara Abul Ash dengan Zainab itu sebelum adanya muslim, agama Islam. Waktu itu pernikahan itu terjadi sebelum adanya agama Islam, sebelum turunnya wahyu pertama. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan kembali. Oke. Permisi, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kontekstual cerita tentang Zainab dan Abul Ash pada zaman sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya nih. Tadi kan ditanyakan mengenai apa kaitannya kisah yang diceritakan oleh Bulia tadi dengan zaman sekarang. Mungkin dari di sini teman-teman ada yang mau berpendapat.
Apa sih kaitannya tadi dari plot twistnya yang menantunya Rasulullah adalah kaum Quraisy, dari kalung Nabi Muhammad yang diberikan kepada istrinya ternyata dijadikan sebuah barang tebusan. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin berpendapat nih mengenai kaitannya kisah tersebut dengan yang realitas zaman sekarang. Mungkin di sini ada yang ingin berpendapat. Mungkin dari Masnya ada yang mau berpendapat? Ada mungkin dari Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Yudi dari alumni tahun 2021. Sebelumnya izin menjawab ya, izin kayak memaknai ke realita dari dulu ke sekarang itu apa persamaannya gitu. Kalau sepenangkapan saya yaitu di mana kita itu dikasih tanggung jawab gitu. Kalung itu kita sebagai tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab dari seseorang kita harus jaga benar-benar gitu. Jangan sampai tanggung jawab itu diselewengkan kemana-mana. Jadi kalau misal kita dikasih tanggung jawab gitu, kita ya udah kita jalani dan pegang tanggung jawab itu gitu. Terus untuk yang kedua yaitu mungkin tentang ya yang teman-teman barusan tanya itu tentang perjodohan sih. Terus bedanya sama Siti Nurbaya, kalau sepenangkapan saya itu perjodohan itu masih menentang gitu. Oke, itu saja dari saya Bu sebenarnya Bu. Cuman satu pada intinya gitu, kayak tentang pertanggungjawaban aja gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Yudi atas pendapatnya mengenai tanggung jawab terhadap barang atau terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, ada yang ingin berpendapat lagi? Atau langsung kepada dari Bu Ria? Terima kasih untuk Masnya juga. Memang benar kalau masalah kalung, tentang kalung tersebut adalah amanah dari Rasulullah dihadiahkan kepada Khadijah, dari Khadijah dihadiahkan kepada putrinya Zainab, putri sulungnya. Nah, itu adalah amanah. Tapi kenapa kok Zainab tidak amanah? Sebenarnya bukan tidak amanah, tapi karena keterpaksaan. Di sini ada keterpaksaan. Karena Abul As sudah menjadi tawanan, harta sudah disita semua. Lah, untuk menebus karena rasa cintanya Zainab kepada Abul As, begitu juga sebaliknya Abul As kepada Zainab. Akhirnya dengan uang yang dimiliki oleh Zainab karena tidak mencukupi, dengan terpaksa sekali Zainab menjadi tidak amanah. Di sini kan seperti itu kan, menjadi tidak amanah sehingga kalungnya itu dilepaskan untuk menjadi tebusan, barang tebusan. Seperti itu. Dan untuk Masnya yang tadi yang menanyakan bagaimana pernikahannya Zainab dengan Abul As yang beda agama itu, zaman dahulu itu, jika dikaitkan dengan zaman sekarang. Lah, kenapa? Karena pada zaman sekarang ini kan banyak pernikahan beda agama, ya kan? Dan kalau di Indonesia memang tidak diperbolehkan kan, seperti itu kan. Tapi orang-orang tersebut malah memilih menikah di luar negeri, memilih negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Memang menurut agama Islam, kenapa perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim? Karena nasab itu mengikuti ayah. Di sini hubungannya ke nasab.
Nah, garis keturunan anak itu mengikuti ayah. Menurut Islam itu seperti itu. Jadi tidak diperbolehkannya disebabkan karena nasab. Terus kenapa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non muslim? Ya karena nasab tadi, dengan syarat itu tadi kan. Bukan cuma nasabnya, tapi dengan syarat anaknya mengikuti agama ayahnya, anaknya menjadi muslim. Jadi istilahnya cuma nitip aja di rahim ibunya. Seperti itu, istilah kasarnya itu seperti itu. Cuma nitip di rahim ibunya. Jadi anak itu mengikuti agama ayahnya muslim. Tapi kebanyakan yang terjadi pada saat ini tidak seperti itu. Anak saat kecil dididik dengan dua agama. Saat mereka dewasa, mereka boleh memilih. Seperti itu kan, dengan alasan agama bukan warisan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tetap yang namanya anak itu tanggung jawab orang tua. Anak ada karena orang tua. Jadi orang tua harus tetap bertanggung jawab atas anaknya. Tetap mengarahkan anaknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti itu. Jadi kalau dikaitkan Mas ya, zaman dulu dengan zaman sekarang ya memang berbeda. Kalau zaman sekarang orang itu lebih ke lebih menggunakan akal. Kalau zaman dulu lebih menggunakan yang sudah diterapkan seperti itu ya itu, hukum seperti itu ya itu. Kalau sekarang lebih menggunakan agama itu bukan warisan loh. Itu yang dijadikan zaman sekarang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tetap yang namanya anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua yang mengarahkan. Tinggal bagaimana caranya. Dengan cara halus atau cara yang kasar. Seperti itu. Sudah? Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan kembali dari teman-teman. Mungkin ada yang mau didiskusikan kembali. Cek. Baik, saya ingin menanyakan pertanyaan mengenai kisah cintanya. Bagaimana kisah cinta Zainab radhiyallahu anha dan Abu al-As menggambarkan tantangan dalam mempertahankan hubungan di tengah perbedaan keyakinan? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih nih. Dari pertanyaan tadi, bagaimana dari Zainab dengan Abu As mempertahankan kisah cintanya di tengah perbedaan, di mana Zainab sebagai Muslim dan Abu As sebagai kaum Quraisy. Dan di situ mungkin pendapat dari saya nih Bu, sebelum ke teman-teman sekalian, mungkin pasti di dalam sebuah hubungan itu ada perbedaan. Pasti setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing. Dan itu balik lagi ke diri kita, bagaimana cara kita menerima pasangan kita, bagaimana cara kita untuk menghargai pasangan kita. Jadi mungkin balik lagi ke sebelum kita meminta perlakuan terhadap orang lain, mungkin perbaiki dulu perlakuan kita terhadap orang lain gitu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi nih sebelum kita ke Buria, atau mau langsung dari pendapat Buria mungkin? Ya, terima kasih. Ini
bagaimana cara menyikapinya ya nak ya. Gini nak ya, kan bedanya pernikahan Abul Ash dengan Zainab ini pertamanya mereka sama-sama orang Quraisy. Bukan dari awal sudah beda agama, bukan. Tapi sama-sama Quraisy. Pada saat itu Islam belum ada. Ya kan? Si Abul Ash ini kan keponakan dari Khadijah, dijodohkan. Ya. Sementara Zainab ini putri sulung Rasulullah dengan Khadijah. Lah, dijodohkan dengan Abul Ash yang keponakannya Khadijah ini. Lah, dari awal mungkin hubungan mereka baik-baik saja karena satu jalan, istilahnya seperti itu, satu jalan seperti itu. Lah, setelah turun wahyu kepada Rasulullah yang pertama, dan pastinya seperti Khadijah dan anak-anaknya, tentunya termasuk Zainab sebagai putri pertama, itu mengikuti ajaran Rasulullah, yakni Muslim pada saat itu. Sementara si Abul Ash ini tidak mau mengikuti ajaran mertuanya, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Lah, disitulah di tengah jalan terjadi perbedaan di dalam rumah tangga tersebut. Tapi karena cintanya yang sudah sangat besar, cinta Abul Ash dan cintanya Zainab ini sudah sangat besar, akhirnya mereka saling menghargai, saling menghormati. Intinya Zainab dengan keyakinannya mengikuti ayahnya, mengikuti Rasulullah, dan Abul Ash tetap dengan keyakinan lamanya, yakni sebagai Quraisy, sebagai kafir Quraisy, seperti itu. Dan Zainab sendiri tidak mau memaksakan, karena memang ajaran Islam kan tidak memaksakan, tidak diajarkan untuk memaksakan agama lain, orang lain yang beragama non-muslim untuk memasuki agama muslim. Semuanya dengan hidayah, dengan kesadaran sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman nih ada yang perlu didiskusikan kembali atau saya cukupkan sampai di sini? Mungkin dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan kembali? Oke, baik, mungkin itu saja sesi diskusi kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ria Yusnita atas kesempatannya sebagai pemantik dan yang telah menceritakan kisah mengenai tawanan perang Badar dan kalung cinta putri Rasulullah SAW. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam acara terakhir atau pertemuan terakhir Resa Are di tahun ini, di bulan Ramadan ini, dan sampai jumpa di Resa Are tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Agustian Advent Arya Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.